Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Khadimul Pondok Pesantren Ridho Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustaz Yatman Permana SPD. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diijabah segala hajat-hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan memuhadharahkan kitab Fadilah Amal hadis ke-26 dari Fudahlah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih mendengarkan dengan penuh perhatian kepada pembaca Al-Quran daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba perempuannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Haban dan Hakim. Telah menjadi fitrah dan adat kita menyukai nyanyian. Namun karena syairan agama telah melarangnya, maka orang-orang yang kuat bersama tidak akan mendengarkannya. Walaupun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Tetap Al-Quran tidak boleh dinyanyikan seperti lagu. Hal itu berdasarkan hadis Iyakum walahumna ahli iski. Hindarilah oleh kalian membaca Al-Quran dengan nada orang bercinta. Maksudnya, jangan membaca Al-Quran dengan nada yang diatur oleh nada-nada musik dan suara penyanyi lagu cinta. Alim ulama menulis bahwa orang yang membaca Al-Quran seperti itu dianggap fasik dan pendengarnya dosa besar. Al-Quran hendaknya dibaca dengan merdu, tanpa nadanya nyanyian, tanpa lagu yang terlebihan. Di antara sekian banyak hadis yang menegakkan hal ini adalah hadis yang berbunyi, hiasilah Al-Quran dengan suara yang merdu. Hadis yang lain menyebutkan suara merdu melipat gandakan keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu menulis di dalam Al-Ghuyah ketika Abdullah bin Saud radhiyallahu anhu berjalan di Kufah. Ada sekelompok ahli maksiat yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Dalam kumpulan itu seorang penyanyi yang bernama Jadjan menyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suara
mendengar suara yang benar, mendengar suaranya yang merdu. Ibnu Majad berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu ia menutupkan kain di kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan itu, Jadjan pun berkata pada orang lain, maka tahulah ia bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ucapan itu sangat berpengaruh ke dalam hatinya, sehingga ia hancur alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang ulama pada zamannya. Banyak riwayat yang menganjurkan agar membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Namun banyak juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian, sebagaimana riwayat di atas. Majaifah radhiyallahu anhum berkata bahwa Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan gaya Arab. Jangan membacanya seperti seorang yang mabuk cinta, atau seperti orang Yahudi atau Nasrani. Sebentar lagi akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi dan seperti orang yang berteriak-teriak, meratapi duka. Bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan mendapatkan fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus pun akan terkenal fitnah. Tashum radhiyallahu anhum berkata, seseorang berkata pada Rasulullah SAW, siapakah yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran? Beliau SAW menjawab, seseorang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran terasa bahwa ia takut kepada Allah, yakin dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Merupakan kenikmatan dari Allah bahwa Dia tidak membandingkan seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada seseorang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mampu membacanya dengan benar, maka malaikat akan membawanya ke langit. Setelah ia memperbaiki bacaan orang itu terlebih dahulu. Allahumma la usisana'a alalka. Ya Allah, aku tidak mampu
Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagimu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah insan yang doib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.